Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan di channel Wan Nur TV. Apa kabar Anda semuanya? Setelah sekian lama si Sudirman ini sangat sulit untuk ditemui oleh keluarganya. Dengan perjuangan gigih oleh para kuasa hukum, akhirnya si Sudirman ini kemarin sudah bisa ditemui keluarga dan juga pengacaranya, dan belakangan diketahui dari pengakuan Sudirman dia pernah disiram air panas dan juga ditembak di bagian belakang dengan peluru karet guys. Dan ada salah satu kuasa hukum yang sangat geram sampai beliau berkata, siapkan regu tembak karena saya pasti akan melawan. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita langsung saja simak bersama-sama. Para terpidana konsisten ketika di persidangan, baca ini putusannya. Ya. Semua terpidana. Semua terpidana 8-8-nya menyatakan bahwa BAP yang mereka lakukan dengan penuh intimidasi, siksaan dan tidak benar, dan mereka cabut depan persidangan. Oke. Hanya Sudirman yang mengatakan dari 8 nih, 7-7-nya mengatakan ini ada di sini dan dicatatkan dalam putusan. Termasuk Saka Tatal. Termasuk Saka Tatal. Ini bisa dikonfirm ke Saka Tatalnya. Tidak benar katanya. Kenapa? Kami di BAP dengan penuh, dan itu memang sudah faktanya sudah diungkapkan dari tahun 2016. Semua terpidana menarik kecuali Sudirman tadi. Sudirman, dan Sudirman mengatakan betul. Tapi saya mengarahkan sesuai dengan apa yang dituliskan di depan papan tulis. Oh, artinya si Sudirman ini membuat BAP juga sudah ada tulisannya guys. Jadi Sudirman ini membuat BAP dengan membaca yang ada di depan papan tulis. Sudirman hidup enak, tinggal di hotel, itu bohong. Oh bohong ya Bu, iya. Malahan Sudirman waktu di Polda, kalau pengakuan Sudirman itu sempat juga disiram air panas gitu, supaya mengakui peristiwa yang di 2016. Itulah sebabnya pada saat praktik Peggy itu ada nama Sudirman gitu, dijelasin lah oleh Bu Wiwi. Akhirnya yang 6 terpidana itu setelah mendengar cerita dari Bu Wiwi, Sudirman masih dapat hal yang tidak menyenangkan di Polda, ikut nangis. Jadi Bu Wiwi juga terus mengkomunikasikan ke 6 terpidana itu, kalaupun suatu saat berhasil Sudirman pindah ke lapas Cirebon, insya Allah mereka akan menjaga Sudirman, tolong jaga Sudirman gitu. Bu Wiwi sudah menyampaikan itu. Mudah-mudahan sih berhasil. Kita hanya berharap Sudirman segera pindah ke lapas Cirebon supaya bersatu dengan yang lainnya gitu. Pengajuan PK gimana Bu? Kalau PK yang untuk 6 pidana itu tanggal 4 sidangnya. Yang Sudirman Bu? Ya kan Sudirman masih bergaining. Sudirman dan kuasa hukumnya akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon pekan ini. Hal tersebut disampaikan Jutek Bongso, salah satu koordinator hukum Peradi yang juga menangani 6 terpidana lainnya, bahwa PK untuk Sudirman diagendakan akan didaftarkan pada Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Pada hari Sabtu lalu, tim hukum Peradi sudah mendapatkan kuasa dari Sudirman dan keluarganya yang diberikan kepada tim hukum Peradi untuk mengajukan PK atas terpidana Sudirman. Diketahui pemirsa, Sudirman sebelumnya ditangani oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda Jawa Barat. Sementara itu untuk 6 terpidana lainnya rencananya akan mulai sidang PK pada tanggal 4 September 2024. Kami akan upayakan mengajukan PK dan kami akan berupaya untuk mendapatkan keadilan. Apapun yang kami sampaikan, novum, kekeliruan, kehilafan hakim dan juga keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain, kami harapkan semua bukti fakta yang kami hadirkan dalam persidangan dapat membuat jelas peristiwa ini. Sampaikan kepada masyarakat, saya siap untuk ladeni ya dengan taruh nyawa. Sudah waktunya masyarakat harus mulai. Hukum dipermainkan. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan regu tembak dan peti jenazah. Kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan.
Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ini saya Guntur Larema. Betapa marahnya dan geramnya Bapak kuasa hukum tadi dengan hakim yang menjatuhkan hukum vonis terhadap ke-8 terpidana pada tahun 2016, guys. Gimana nih kabar hakim tahun 2016 dulu? Sudirman ini karena dia bertahan keterangannya karena tidak melakukan, kemudian dilakukan kekerasan banyak sekali. Namun yang paling membekas dan membuat fisiknya itu tidak berdaya adalah tembakan peluru karet yang dijelaskan kepada Ibu Titin, ya, baik besok yang pertama pun yang kedua tadi siang. Jadi si Sudirman ini sudah menceritakan semuanya kepada Ibu Titin, guys, tentang apa yang dialaminya pada waktu beberapa bulan yang terlalu atau juga pada waktu 2016 dulu. Ada bekasnya peluru karet. Kalau itu benar terjadi ditembak dengan peluru karet oleh penyidik, ya, dan juga pada saat dijemput dari lapas kelas 1 Cirebon 22 Mei, ya Bu. Ya, orang di lapas kelas 1 Cirebon saja orang dibina kok sama. Makanya pertanyaan kepada apa coba alasannya pembinaan? Emang di lapas kelas 1 Cirebon nggak bisa dilakukan pembinaan? Kan itu. Nah, kalau di proses peradilan apa nggak tahu maksud dan tujuannya, Bu, ya. Tapi Ibu tetap, ya, mencari keadilan, memperjuangkan keadilan sehingga akhirnya kapital. Apa nggak tahu maksud dan tujuannya, Bu, ya. Tapi Ibu tetap, ya, mencari keadilan, memperjuangkan keadilan sehingga akhirnya perjuangkan keadilan, ya, bagi Saka Tatal, tidak akan meninggalkan Saka Tatal. Nah, sebetulnya peristiwa di 2016 terjadinya penganiayaan kan sebenarnya sudah diketahui, tapi tidak pernah mereka bercerita secara detail. Saka juga kan bercerita detailnya sekarang setelah viral gitu di 2024. Yang lain juga hanya dianiaya dan sebagainya. Ketika sidang PK Saka, Aldi juga bercerita sangat detail. Padahal kan hal-hal itu juga tidak pernah kita dapatkan di 2016 karena ketakutan dan sebagainya, kan hanya dia disiksa di ini. Cuman sekarang kan detailnya luar biasa gitu. Termasuk juga Sudirman juga menyatakan itu. Terus kamu diapain lagi, ditendang, diinjak, itu dia pelan-pelan ngomongnya. Itu pun harus saya, kamu ingat kamu diapain lagi? Ya Bu, ditembak belakangnya pakai peluru karet. Terus diapain lagi, ditendang tapi orangnya pakai sepatu. Kan itu kan rasa yang dia omongin. Berarti kan dia waktu itu merasakan belakangnya ditendang itu. Itulah sebabnya Sudirman tuh aktivitasnya memang tidak bisa luar biasa. Kalaupun duduk dia tidak bisa terlalu lama. Kemudian juga kalau misalnya berbaring juga. Terus kalau kamu tidur gimana? Sering bangun-bangun, Bu. Karena sakit, jadi harus ganti dulu posisinya. Terus bangun dulu, nanti dilanjut lagi. Itu kasian banget ya. Karena tembakan itu Sudirman ini jadi susah untuk rebahan atau tiduran untuk jangka waktu yang lama, guys. Waduh, gara-gara tembakan peluru karet yang di belakang itu. Tiap malam dia gelisah seperti itu. Yang ditembak peluru karet itu kejadiannya kapan? Di 2016 pada saat di Polres Cirebon Kota. Ya, di awal. Bu, ya, berarti ya? Saat diinterogasi. Iya, saat diinterogasi dan Itu terjadi pada tahun 2016. Artinya selama 2016 itu sampai saat ini Sudirman itu tiap malam atau tiap hari merasakan kesakitan kalau berbaring atau rebahan terlalu lama, guys. Wow, ini sangat kasihan banget. Paksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Yang terbaru juga ada penyiksaan juga, Bu, saat kemarin waktu Peggy ditangkap. Sebetulnya itu kan pernah dikomunikasikan ke kakaknya. Jadi kadang gini loh, Sudirman itu kan kakaknya pernah dikirimi video. Sudirman enak, hidup nyaman, terus dikirimi gambar uang. Nah, kakaknya akhirnya nanya, kamu megang handphone? Enggak, gitu. Itu kok ada foto video kamu lagi tidur terus pakai? Enggak. Jadi Sudirman juga yang video-video hidup nyaman itu ditulisan A, nggak usah menghubungi saya sudah nyaman. A, nggak usah urusan sama Bu Titin. Bu Titinnya tuh pakai huruf gede banget. Nah, itu ternyata dia tidak pernah menulis itu.
Tidak pernah dia ngirim video itu gitu. Iya ke Mas Beni. Itu oknum. Ya itu oknum. Nah, saya nggak ngerti ternyata video itu juga kan pada akhirnya Ternyata itu adalah oknum yang sengaja membuat tipuan atau berita agar keluarganya mungkin bisa tenang, tidak khawatir kepada Sudirman. Padahal pada kenyataannya Sudirman tidak merasakan seperti apa yang dibilang oleh oknum yang sengaja menipu atau memberikan keterangan itu, guys. Seperti pengacara yang geram dan sangat marah tadi, saya pun kembali berpikir bagaimana setelah kejadian ini atau setelah kasus ini terbongkar semuanya, bagaimana nasib atau keadaan hakim yang memvonis bersalah ke-8 terpidana pada tahun 2016 dulu, guys. Apakah nanti akan diusut oleh para terpidana atau kuasa hukum terpidana tentang keputusan yang ternyata keputusannya hakim ini tidak tepat sebagai seorang hakim? Bagaimana menurut pendapat Anda, guys? Seharusnya hakim pada tahun 2016 dulu itu patut untuk diperiksa dan patut untuk dikenakan sanksi yang setimpal, ya kan, guys? Silahkan berikan tanggapan Anda di dalam komentar, guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai habis. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.